pada video ini khusus dijelaskan fungsi ya atau fitur-fitur yang terkait login dokter. Nah, dokter fitur yang digunakan hanya di bagian transaksi rekam medis. Oke. Jadi, dokter nanti bisa klik transaksi rekam medis, maka form inilah nanti yang akan dibuka oleh dokter. Tidak ada form-form lain. Jika di klinik itu sudah dibagi nih, sudah dibagi bagiannya, misalkan ada bagian pendaftaran, bagian farmasi, bagian kasir, bagian dokter, maka dokter cukup mengakses rekam medis. Tetapi kalau seandainya dokter terlibat mulai penginputan pendaftaran, nah baru dibuka menu pendaftaran. Tetapi pada video ini, saya asumsikan dokter pekerjaannya pure ya, atau murni untuk melakukan penginputan rekam medis. Baik, pertama kita klik rekam medis, kemudian jika ada data yang baru diinput oleh bagian pendaftaran, kita klik call. Jadi, maksud call di sini adalah untuk memanggil data, ya. Bukan memanggil pasien. Ini adalah untuk memanggil data. Karena di program ini tidak ada fitur pemanggilan pasien itu. Karena kan pasien udah di bagian pendaftaran, nanti bagian pendaftaran yang menyuruh pasien masuk, kemudian ketika pasien sudah masuk ke ruangan dokter, dokter bisa klik call, dilihat datanya. Nah, itu fungsi call. Sekarang kan datanya ada 3 nih muncul. Misalkan nanti di bagian pendaftaran ada pasien baru yang diinput, supaya data yang masuk di sini, dokter bisa klik call. Ya. Klik call, maka kita lihat data terbaru. Disimpulkan, call adalah untuk mengupdate data terbaru. Oke, misalkan ini yang masuk Wulan ya. Kita klik Wulan, namanya Wulan. Nah, secara otomatis langsung muncul identitas pasien ini. Jadi kita tidak repot lagi bertanya ke pasien. Usianya kita sudah tahu dan pasien ini adalah pasien umum. Berapa kali pasien ini sudah pernah berkunjung ke klinik kita. Di sini visitnya 0 karena pasien ini baru pertama kali ini diinput di program. Bisa aja pasien sudah pernah datang ke klinik, tetapi pada saat itu klinik belum menggunakan program. Maka otomatis kan program tidak tahu. Pokoknya ketika pertama kali software ini diterapkan, data pasien masuk, maka jika datang lagi kemudian hari, datanya akan terakumulasi. Di sini jumlah kunjungan adalah 0, berarti tidak ada histori rekam medis yang bisa kita lihat. Seandainya di sini nanti ada visitnya 1, 2, 3, maka di sini kita bisa melihat histori rekam medisnya. Ketika kita klik data, maka nanti akan kelihatan daftar pemakaian obat, vital sign-nya bagaimana, tindakan apa yang pernah diberikan, pemeriksaan labornya apa saja, diagnosanya apa saja, kemudian ada foto. Kalau untuk hasil odontogram, ini belum, ya. Ini masih usulan pengembangan karena dalam pembuatan program kemarin fokusnya adalah untuk yang rekam medis umum ya, tidak ada odontogram. Oke, sedangkan foto ini untuk request klinik penyakit kulit pada saat itu. Jadi kalau foto ini nanti misalkan penyakit kulitnya di tangan atau di mana itu difoto, sehingga nanti ketika dia datang lagi kita bisa ngelihat perkembangan penyakit kulitnya. Oleh karena itu, untuk Bapak Ibu yang menggunakan software ini, ada fitur-fitur yang tidak perlu diproses seperti foto, ini belum ya, tidak perlu karena ini adalah untuk klinik penyakit kulit. Sedangkan hasil odontogram ini belum. Ini untuk klinik yang pernah ngorder odontogram sama saya, tetapi belum dilanjutkan ya, belum dikembangkan. Sehingga untuk klinik yang sebatas ngorder di umum, maka fiturnya sampai di daftar diagnosa untuk dilihat. Oke, kita kembali lagi ya. Kita fokus ke bagaimana penginputan rekam medis. Setelah kita panggil namanya Wulan, maka kita klik RM. Klik RM, kemudian kita isikan keluhan utamanya apa. Kemudian tekan Enter, keluhan tambahannya apa, silakan diisi, tekan Enter, pemeriksaan fisiknya silakan diisi, tekan Enter, alergi obatnya ada atau tidak, kalau ada isikan, kemudian tekanan darah, respirasi, dan lain sebagainya, ini silakan diisi. Setelah diisi, jangan lupa klik tombol simpan. Nah, ini dia. Kemudian diagnosa. Diagnosa apa saja yang diberikan ke pasien. Kita bisa klik diagnosa utama, cari ya, misalkan abses, Enter, 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 selesai. Jika kita ingin menambahkan diagnosa tambahan, klik diagnosa tambahan, kemudian
cari diagnosanya, enter, 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 enter. Selesai. Seandainya ketika kita input diagnosa utama, kita cari nih, misalkan abses, ternyata datanya tidak ada. Berarti kan datanya belum diinput. Nah, Bapak Ibu dokter bisa tambahkan sendiri di tombol tambah diagnosa. Klik tambah diagnosa, silakan nanti diisi ya. Seandainya tidak ada kode ICD 10-nya, maka enterkan saja, silakan isi diagnosanya. Maka nanti secara otomatis data yang diinput akan masuk ke tabel yang kita proses tadi. Nah, jika sudah, misalkan tindakan tidak ada, labor tidak ada, silakan ditutup saja. Form ini ditutup. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menginputkan resep. Kita klik resep, kemudian cari obatnya. Obat atau resep yang diberikan ke pasien. Misalkan Hufanoxil ya. Tekan enter. Tekan enter, ikuti warna kuning ya. Aturan pakai misalkan 3x1. Misalkan, tekan enter, kemudian jika isiannya seperti ini ada panah, Bapak Ibu bisa klik ini pakai mouse. Klik, sesudah makan, sebelum makan, atau bagaimana, misalkan sesudah makan, kemudian dosisnya, tekan enter, dosisnya misalkan setengah sendok, gitu ya, setengah sendok, tekan enter, jumlahnya misalkan 10, tekan enter. Oke, seperti itu caranya, silakan nanti Bapak Ibu bisa melakukan penambahan resep selanjutnya dengan cara yang tadi. Misalkan Acifar ya. Oke. Jika sudah, Bapak Ibu tinggal close saja nih. Close. Maka pekerjaan selesai. Cuman itu saja. Jadi Bapak Ibu dokter memproses rekam medis dan memproses resep. Kemudian datang pasien selanjutnya, tinggal pilih saja data selanjutnya. Siapa? Misalkan Witri. Nah, ketika kita pilih Witri, ternyata sudah pernah nih sekali kunjungan. Bapak Ibu bisa klik di sini untuk melihat historinya. Klik, kita bisa tahu nih. Oh, sebelumnya ternyata pasien ini pernah diberikan Hufanoxil ya. Vital sign-nya bagaimana? Tindakannya belum ada pada saat itu, seperti itu. Kemudian nanti bisa menambahkan rekam medis yang baru. Itu. Jadi kesimpulannya pada menu rekam medis, pada form ini disajikan data-data pasien ya, histori data pasien ketika dia pernah berobat di klinik kita, kemudian kita bisa menambahkan rekam medis dan resep ketika mereka berobat pada hari ini atau ketika proses pemeriksaan berlangsung. Saya kira itu saja ya untuk bagian rekam medis maupun di bagian resep. Nah, kalau seandainya di klinik Bapak Ibu ingin penginputan resepnya juga menggunakan aplikasi, di sini ada fiturnya. Kita lihat di bawah ya, ada surat. Nah, kalau surat ini ada 3 yang sudah ada di program ini, yaitu surat visum, surat keterangan sakit, dan surat berbadan sehat. Misalkan kalau seandainya surat keterangan sakit, pilih saja nih, surat keterangan sakit, buat surat. Oke? Nah, semua data sudah terisi otomatis. Termasuk tekanan darah, suhu, dan lain sebagainya sudah terisi. Kalau seandainya belum terisi, silakan diisi. Kemudian ditentukan nih, istirahatnya tanggal berapa, sampai tanggal berapa, kemudian klik simpan. Cukup sampai di situ saja. Artinya memang di bagian rekam medis, Bapak Ibu dokter melakukan penginputan 3 hal itu. Rekam medis ya, di sini tombolnya rekam medis, kemudian resep, di sebelah kanan ini tombolnya, atau kalau seandainya ingin pembuatan surat, ada tombolnya di bagian bawah. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa proses pasien selanjutnya. Klik call, pilih misalkan Sulistyo. Nah, begitulah selanjutnya hal-hal yang dikerjakan di bagian dokter. Saya yakin caranya sangat mudah ya, karena Bapak Ibu dokter cukup membuka di satu form ini saja. Saya kira demikian, terima kasih.